Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Nyata, tempat di mana cerita-cerita penuh emosi, perjalanan hidup, dan kejutan hadir untuk Anda. Hari ini kami akan membawa Anda menyelami kisah cinta terlarang yang menegangkan dan menyentuh hati. Terinspirasi dari kejadian nyata yang bisa terjadi di sekitar Anda. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini sebagai dukungan Anda, subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Siapkan hati Anda, karena cerita kali ini akan membawa Anda ke dalam alur yang penuh konflik dan pelajaran hidup yang mendalam. Yuk, kita mulai. Andrea adalah seorang gadis cerdas yang selalu menjadi kebanggaan orang tuanya. Di sekolah ia dikenal sebagai siswi berprestasi dengan mimpi besar menjadi seorang dokter. Namun pada suatu malam yang terlalu, hidupnya berubah drastis. Dalam perjalanan pulang dari les tambahan, Andrea diserang oleh seorang yang ia kenal, teman satu sekolah yang sering ia anggap seperti teman baik. Peristiwa itu terjadi begitu cepat, meninggalkan luka fisik dan batin yang mendalam. Namun yang lebih mengejutkan adalah ketika beberapa minggu kemudian, Andrea hamil. Hadirnya janin dalam kandungan yang menjadi awal dari pergulatan panjang, Andrea merasa hancur. Ia takut, malu, dan bingung. Keluarganya pun kaget ketika mengetahui kebenaran tersebut. Ayahnya sempat murka, sementara ibunya menangis tanpa henti. Namun di tengah semua kekacauan itu, ibunya mengusahakan untuk menjadi pendukung terbesar Andrea. Ini bukan salahmu, nak. Kamu tidak harus menanggung semuanya sendiri, kata ibunya sambil memeluk Andrea. Andrea ingin menggugurkan kandungannya, tapi ibunya mengingatkan bahwa hidup bayi itu adalah anugerah. Tanpa dukungan keluarga, Andrea mengusahakan untuk melanjutkan kehamilannya. Meski begitu, berarti ia harus menghadapi pandangan sinis dari orang di sekitarnya. Ketika bayi itu lahir, Andrea memberi nama Cahaya, simbol dari harapan baru. Awalnya Andrea merasa sulit menerima kehadiran Cahaya, namun seiring waktu, setiap senyuman dan tawa kecil bayi itu menjadi pengingat bahwa hidup bisa terus berjalan. Meskipun luka tak pernah benar-benar hilang, Andrea melanjutkan pendidikannya melalui program belajar jarak jauh. Dengan sangat kuat, ia berhasil lulus sekolah dengan bahkan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah. Cahaya menjadi motivasi terbesar Andrea untuk meraih mimpi-mimpinya. Tahun demi tahun berlalu, Andrea tumbuh menjadi sosok yang tangguh. Ia tidak hanya berhasil menjadi dokter seperti yang ia cita-citakan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak perempuan lain yang pernah mengalami hal serupa. Cahaya mengingatkan bahwa meskipun kita pernah jatuh, kita masih bisa bangkit dan menemukan jalan menuju kebahagiaan. Tahun-tahun berlalunya, Andrea berhasil merata kembali hidupnya bersama putrinya. Cahaya, ia terus bekerja keras, menimbangkan perannya sebagai ibu tunggal dan seorang dokter muda. Namun cobaan hidup belum selesai menghadirinya. Suatu hari, Andrea kembali ke sekolah lamanya sebagai bagian dari program pengabdian masyarakat. Ia diminta memberikan penyuluhan kesehatan kepada para siswa. Awalnya ini adalah kesempatan istimewa bagi Andrea untuk membuktikan kepada dirinya sendiri dan orang lain bahwa ia telah bangkit dalam masa lalunya. Namun di balik kenangan manis yang ia temui di sekolah itu, ada satu sosok yang membuatnya merasa tak nyaman. Pak Karno, tukang kebun sekolah. Pria tua itu sering memandang Alia dengan cara yang membuatnya gelisah. Pada suatu sore ketika penyuluhan hampir selesai, Andrea bekerja hingga larut malam di salah satu ruangan di sekolah. Di saat itulah tragedi kedua terjadi. Pak Karno membuatkan situasi sepi di sekolah, menyerang Andrea. Andrea berusaha melawan, tapi tubuhnya kalah kuat. Peristiwa itu membangkitkan trauma lama yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam. Andrea pulang dalam keadaan terguncang. Kali ini ia merasa dunia benar-benar tidak adil padanya. Namun ia menyimpan semuanya sendiri. Luka yang ia bawa terlalu berat untuk diceritakan pada ibunya terutama. Beberapa minggu kemudian, Alia mulai merasa ada sesuatu yang salah, yang kembali memeriksakan diri dan mendapatkan kabar bahwa ia hamil untuk kedua kalinya.
Kali ini rasa marah, kecewa, dan putus asa bercampur menjadi satu. Berbeda dari kehamilan sebelumnya, Alia mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan kehamilan ini. Namun ketika ia mencoba berbicara dengan ibunya, sang ibu kembali menuturkan dengan penuh kasih. Andrea, kamu sudah melalui banyak hal, tapi satu hal yang kamu harus tahu, kamu tidak sendiri, kita akan melalui ini bersama-sama seperti dulu, ujar ibunya. Alia memutuskan untuk melaporkan kejadian itu ke polisi. Meskipun ia tahu bahwa perjuangan mencari keadilan tidaklah mudah. Kasusnya menemui perhatian masyarakat luas, dan meskipun proses hukum berjalan lambat, keberanian Andrea menginspirasi banyak wanita untuk berani berbicara dan melawan ketidakadilan. Ketika bayinya lahir, Andrea memberi nama Bintang sebagai simbol harapan dan keberanian. Meskipun Bintang lahir dari pengalaman kelam, Andrea bertekad memberikan kehidupan yang penuh kasih untuk kedua anaknya. Dalam perjalanan waktu, Andrea mendirikan sebuah lembaga perlindungan anak untuk korban kekerasan seksual. Ia berusaha menciptakan ruang aman bagi para perempuan yang pernah mengalami apa yang ia alami. Meski luka dalam dirinya tak pernah benar hilang, Andrea menemukan kekuatan untuk memutar rasa sakit menjadi kekuatan. Kini Andrea dikenal bukan hanya sebagai dokter, tetapi juga sebagai aktivis yang gigih memperjuangkan hak-hak perempuan. Cahaya dan Bintang tumbuh menjadi anak-anak yang penuh cinta, membawa kebahagiaan dalam hidup Andrea yang penuh liku. Saya mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tapi saya bisa memastikan masa depan anak-anak saya lebih baik dari apa yang pernah saya alami, ujar Andrea. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di bawah ya.